Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 861 Pertarungan Takdir. Semua orang di Gunung Xuan Huang tercengang saat mereka melihat mayat tanpa kepala itu. Mungkin para jenius lain semua memandang rendah pada Lin Yun, tapi tidak dengan para tetua aliansi suci. Dalam pandangan mereka, Lin Yun memiliki sekitar 50% peluang untuk menang. Itu sebabnya mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zhong Xuan akan dibunuh oleh Lin Yun. Hasil yang tidak dapat dipercaya itu berdampak besar pada para tetua. Mereka tahu bahwa tidak mudah untuk mengalahkan orang jenius lainnya, apalagi membunuh mereka. Bagaimanapun juga, seorang juara dari sebuah domain bukanlah hal yang mudah karena mereka telah menerima kekayaan yang besar. Tapi entah bagaimana, Zhong Xuan telah mati dengan kepala diledakkan oleh Lin Yun. Bagaimana ini mungkin? Chang Hai dari Aliansi Suci Domain Barat Gunung tertegun. Jelas, dia tidak bisa menerima hasil Zhong Xuan. Zhong Xuan meninggal. Sangguan King Hong juga tercengang dan wajahnya menjadi pucat. Ketakutan menguasai hatinya karena dia menyadari bahwa Lin Yun bisa membunuhnya. Ketika dia memikirkan semua kebencian dan kemarahannya, dia merasa malu. Dia bertindak seperti orang bodoh yang bahkan tidak menyadari betapa dekatnya dia dengan kematian. Guan Lai dan Zhao Yu juga merasa takut saat keringat dingin membasahi punggung mereka. Haha. King Tu, sepertinya domain selatan kuno akan benar-benar bangkit kali ini berkat Lin Yun. Gao Zhangtian menoleh sambil tersenyum. Bisa membunuh Zhong Xuan, berarti Lin Yun jauh lebih kuat dari Zhong Xuan. Paling tidak, dia tidak lebih lemah dari Fang Xiaoyu. Dia hanya beruntung. King Tu tersenyum. Bagaimanapun, Lin Yun belum mendapatkan kuota jadi semuanya masih belum pasti. Mendengar apa yang dikatakan Gao Zhangtian, para tetua aliansi suci lainnya pulih dari keterkejutan mereka dan memberikan ucapan selamat. Dalam pandangan mereka, Lin Yun ditakdirkan untuk menerima kuota. Jika Lin Yun tidak bisa mendapatkan jatah saat dia membunuh Zhong Xuan, maka ujian itu tidak ada artinya. Bagaimanapun, peluang untuk bertemu dua juara berturut-turut rendah. Ketika Mu Han dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka mengungkapkan senyuman mereka. Meskipun mereka keluar dari kompetisi, Lin Yun telah memberi mereka kebanggaan. Mereka sangat senang karena mereka semua memiliki hubungan yang baik dengan Lin Yun. Lin Yun melanjutkan ke ujian berikutnya dan menemukan jalan yang bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Magma mengalir dengan petir di sepanjang jalan dengan susunan yang dibuat oleh para spiritualis kelas 4. Hal yang menakutkan adalah bahwa para spiritualis kelas 4 telah memahami rune spiritual kelas 4. Rune spiritual tingkat 4 dianggap sebagai rune spiritual tingkat tinggi. Ketika diberdayakan oleh rune spiritual tingkat tinggi, susunan, diagram, dan boneka akan mengalami transformasi yang mengguncang. Untungnya, Lin Yun sangat ahli dalam rune spiritual, jadi dia dengan mudah berhasil melewati arai. Dia segera sampai di ujung jalan setapak dan melihat gerbang perunggu lainnya. Gerbang ini agak istimewa karena memiliki pola emas di atasnya. Pola-pola emas itu terdiri dari rune spiritual yang tampak seperti burung yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Diagram spiritual. Lin Yun menyipitkan matanya karena dia mengenali pola emas itu. Itu tampak seperti lukisan 100 burung yang membumbung tinggi ke langit. Lin Yun tahu bahwa diagram ini tidak menyinggung. Berdiri di depan gerbang perunggu, Lin Yun menarik napas dalam-dalam karena ini adalah pertarungan terakhir. Lin Yun menduga bahwa lawannya pasti ada di dalam. Bagaimanapun, dia butuh waktu lama untuk sampai ke sini. Karena saya sudah terlambat, sekarang saatnya untuk melihat siapa yang ada di balik gerbang ini. Dengan cahaya tajam yang melintas di mata Lin Yun, dia meletakkan tangannya di atas diagram spiritual tanpa ragu-ragu. Ketika dia membuka gerbang, burung-burung terbang keluar dari diagram spiritual seolah-olah dalam sebuah upacara untuk Lin Yun. Lin Yun dalam keadaan waspada saat dia melangkah maju. Dia tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi dan ceroboh. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk tiba di aula yang luas dan megah. Dugaannya benar karena sudah ada seseorang yang menunggunya di sini. Di tengah aula berdiri seseorang dengan cahaya bintang yang menyinari. Tapi karena kecemerlangannya, Lin Yun tidak bisa melihat dengan jelas wajah orang itu. Ketika Lin Yun merasakan aura iblis yang dipancarkan sosok itu, dia tahu bahwa itu pasti Yan Mo dari domain Timur Kasa.
Ketika Yan Mo melihat Lin Yun, hatinya mulai berfluktuasi karena dia terkejut bahwa dia akan bertemu dengan Lin Yun di tahap terakhir. Namun, tidak ada perubahan di wajahnya seolah-olah dia yakin bisa menekan siapapun yang datang. Jika itu orang lain, aura Yan Mo akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Sayangnya, Yan Mo menghadapi Lin Yun. Lin Yun baru saja membunuh Zhong Xuan, jadi mengapa dia menatap Yan Mo? Lin Yun, sepertinya kita ditakdirkan untuk bertarung. Aku ingin merasakan niat pedang spiritualmu, tapi aku tidak bisa sebelumnya. Sekarang, akhirnya keinginanku terpenuhi. Aku bisa menuju ke jalan surgawi tanpa penyesalan. Yan Mo tersenyum. Jelas, dia tidak terlalu memikirkan Lin Yun. Apakah Anda begitu yakin bisa mendapatkan kuota? Lin Yun tersenyum. Tentu saja. Kamu kuat, tapi sayang sekali kamu menabrakku, kata Yan Mo dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia sangat terpesona dengan aura yang dalam dan tak terduga yang dia keluarkan. Dia adalah Yan Mo, juara dan dewa kematian dari domain Timur Kasa. Ketika para tetua melihat lawan terakhir Lin Yun, semuanya meledak. Astaga, apa yang terjadi? Mengapa dia bertemu dengan juara lain? Apa yang terjadi? Hanya tahap pertamanya yang normal. Bukankah keberuntungannya sedikit terlalu buruk untuk bertemu dengan dua juara? Tidak ada yang bisa percaya bahwa Lin Yun bertemu dengan dua juara. Gao Zhangtian jatuh ke dalam pemikiran yang dalam sebelum matanya berbinar dan tertawa, menarik. Saat itu, Gua Langit Ziyue bergandengan tangan dengan domain lain untuk memusnahkan Sekte Pedang. Domain Timur Kasa dan domain Timur Gunung sangat terlibat. Lin Yun membunuh Zhong Xuan, yang menurut saya, berarti kekayaan domain Timur Gunung telah berakhir. Jika dia membunuh Yan Mo, dia akan membalas dendam pada Sekte Pedang. Lin Yun pasti memiliki karma Sekte Pedang padanya. Saat dia berbicara, kekuatan di sekitarnya langsung ditekan. Aliansi Suci selalu bersikap netral, jadi mereka secara alami tahu tentang pemusnahan Sekte Pedang. Ketika Gao Zhangtian mengungkapkan pemikiran itu, semua orang terdiam dalam keheningan. Mereka tidak peduli dengan hal itu pada awalnya, tetapi semakin mereka memikirkannya, semakin takut mereka. Mengapa lagi Lin Yun bertemu dengan dua juara? Dia pada dasarnya mengalami mode neraka dibandingkan dengan para jenius lainnya. Mata King Tu berkedip-kedip dengan ragu, apakah ini benar-benar takdir? Lin Yun bersinar terang di perjamuan dengan pedang tuan dari Sekte Pedang. Selain itu, sekte tempat dia berasal didirikan oleh pewaris Sekte Pedang. Semua orang terkejut dengan ketidakpercayaan di wajah mereka ketika mereka mendengar itu. Apakah semua ini adalah hasil dari takdir? Jadi bagaimana jika itu takdir? Bagaimana Yan Mo dari domain Timur Kasa saya bisa dibandingkan dengan sampah seperti Zhong Xuan dari domain Barat Gunung? Akan cukup bagus jika Lin Yun bisa bertahan dalam pertarungan ini dengan Yan Mo. Sedangkan untuk memutuskan karma, dia hanya bisa memimpikannya. Itu benar. Cukup beruntung jika dia bisa keluar hidup-hidup, kata orang jenius lainnya dari domain Timur Kasa. Domain lain terdiam karena apa yang dikatakan oleh para jenius dari domain Timur Kasa tidak salah. Yan Mo jauh lebih kuat dari Zhong Xuan. Dia bahkan sebanding dengan Fang Xiaoyu. Di alam Xuan Huang, hanya dia dan Fang Xiaoyu yang berdiri di puncak piramida. Seketika, semua orang dari domain selatan kuno menjadi gugup. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa pertempuran ini akan melibatkan pemusnahan Sekte Pedang. Ini hanya sebuah ujian, tapi bagaimana ini berubah menjadi pertarungan takdir. Bab 862 Murid Api Darah. Lin Yun tentu saja tidak tahu bahwa ujiannya telah diatur oleh takdir. Jika dia menang, domain selatan kuno akan bangkit, menyelesaikan karma dari Sekte Pedang. Tapi jika Lin Yun gagal, kebangkitan domain selatan kuno akan terganggu. Fokus dari pertarungan ini bukan lagi ujian yang sederhana. Diselimuti cahaya bintang, Yan Mo menatap Lin Yun dengan dingin, aku masih memiliki harapan untuk pertempuran ini. Bagaimanapun, Yu Haotian bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Saya harap niat pedang spiritual Anda tidak akan mengecewakan saya. Setelah dia selesai berbicara, Yan Mo melangkah maju dan auranya meledak seperti letusan gunung berapi. Aula mulai bergetar karena niat membunuhnya yang menakutkan. Tapi yang lebih mengejutkan para penonton adalah niat bela diri Yan Mo, niat pembantaian. Mata Lin Yun bersinar karena terkejut karena niat pembantaian tidak mudah dipahami. Di seluruh domain selatan kuno, hanya Wu Xiaotian yang berhasil memahaminya. Tapi secara alami tidak mungkin niat pembantaian Wu Xiaotian bisa bersaing dengan Yan Mo. Diselimuti cahaya merah, ribuan teriakan mengerikan bergema. Yan Mo benar-benar layak menjadi juara domain Timur Kasa.
Tapi karena dia berasal dari domain yang penuh dengan kultivator iblis, masuk akal jika dia berhasil mengembangkan niat pembantaian ke tahap yang begitu menakutkan. Tapi Yanmo belum selesai. Tiba-tiba, dengungan pedang bergema dari tubuh Yanmo saat dia berhasil menggabungkan niat pembantaian dengan niat pedang. Lin Yun, ini adalah niat pedang pembantaianku. Tawa Yanmo. Pada saat ini, Yanmo telah memanifestasikan badai merah. Sambil memegang pedangnya, Yanmo menikam pedangnya ke dada Lin Yun. Berdasarkan aura Yanmo, dia dapat dengan mudah membunuh alam jiwa surgawi setengah langkah bahkan tanpa menikamnya. Kamu sama sekali tidak mengesankan. Lin Yun bahkan tidak bereaksi terhadap kekuatan Yanmo saat dia memanggil pedang pemakaman bunga ke tangannya. Percikan api berterbangan di sekitar aula saat pedang itu berbenturan. Lin Yun menuangkan energi asalnya yang tak terbatas ke dalam serangannya dengan aura pedang naga biru abadi. Niat pedang pembantaian itu menakutkan, tapi tidak sulit baginya untuk menghadapinya. Niat pedang spiritual. Mata Yanmo berkedip karena Lin Yun telah melampaui ekspektasinya. Secara logis, niat pedang pembantaiannya harus setara dengan niat pedang spiritual. Namun, serangannya benar-benar dihentikan, yang membuktikan bahwa Lin Yun benar-benar memiliki beberapa cara. Coba ini. Mata Lin Yun bersinar dingin saat dia menggabungkan niat pedang spiritualnya dengan aura pedang naga biru abadi. Dengan aura yang mendominasi, Lin Yun mengayunkan pedangnya. Ini mengejutkan Yanmo karena dia menderita kerugian besar. Tebasan pedang guntur tuan. Sebelum Yanmo bisa bereaksi, Lin Yun menjentikkan pergelangan tangannya dan 18 petir bergabung menjadi satu. Saat Yanmo mendengus dingin, cahaya merah meledak di belakangnya. Niat pedang pembantaiannya menjelma menjadi naga merah untuk menghancurkan serangan Lin Yun. Tebasan matahari, Big Bang, Breaking Dawn, Taya Slash. Tapi tepat ketika Yanmo menghancurkan serangan Lin Yun melepaskan 4 bentuk lain dari pedang tuan dalam satu tarikan nafas. Pada saat ini, Lin Yun telah mendorong pedang tuannya hingga batasnya, menciptakan berbagai fenomena di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya Yanmo bertemu dengan lawan yang merepotkan. Dengan cahaya dingin melintas di matanya, dia menuangkan energi asalnya ke naga merah di belakangnya. Pedang merah pemecah samudra. Pedang Yanmo melepaskan cahaya merah, menghancurkan semua fenomena Lin Yun. Cahaya dingin dari pedang Yanmo sangat menakutkan, terutama karena itu diberdayakan oleh niat pedangnya yang dibantai. Sinar pedang merah Yanmo menghancurkan serangan Lin Yun tanpa kehilangan kekuatan. Dalam sekejap, sinar pedang itu melesat ke arah kepala Lin Yun. Seni menerbangkan awan. Lin Yun menghentakkan kakinya di udara, yang melepaskan gejolak ke sekelilingnya. Kemudian, Lin Yun berputar di udara dan mempersiapkan serangan berikutnya. Lin Yun mengumpulkan fenomena yang menghilang dan menggabungkannya menjadi sinar pedang. Dominasi tertinggi. Lin Yun memegang pedangnya dan menggabungkan 7 bentuk pedang tuan menjadi satu. Sinar pedang tak terbatas dengan mudah menghancurkan serangan Yanmo sebelum sempat mengungkapkan keganasannya. Menghadapi serangan Lin Yun, wajah Yanmo akhirnya berubah karena dia tidak menyangka teknik pedang Lin Yun akan sekuat itu. Ketika pedang Lin Yun sampai padanya, pakaiannya mulai berkibar saat dia terdorong beberapa langkah ke belakang. Mengacungkan pedangnya, Yanmo mencoba yang terbaik untuk membatalkan serangan Lin Yun. Setelah mundur 10 langkah, aura pedang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya yang menghancurkan sisa kekuatan dominasi tertinggi. Kemudian, Lin Yun dan Yanmo bentrok lagi, bertukar puluhan jurus dalam sekejap mata. Pada awalnya, Yanmo mampu mengandalkan niat pedang pembantaiannya untuk melawan Lin Yun secara merata. Tapi seiring berjalannya waktu, dia berangsur-angsur jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Niat pedang Lin Yun sempurna dan tanpa celah, belum lagi itu digabungkan dengan niat angin, niat petir, aura naga biru, dan niat abadi. Dengan bentrokan lain, Yanmo terlempar saat dia meluncur ke tanah sebentar sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Hanya itu yang kamu punya. Lin Yun mencibir, juara domain Timur Kasa, keluarkan kartu trufmu yang sebenarnya. Dirimu yang sekarang tidak ada apa-apanya bagiku. Lin Yun tahu bahwa Yanmo kuat. Paling tidak, Yanmo lebih kuat dari Zhong Xuan. Namun, sebelum niat pedang spiritual Lin Yun, Yanmo tidak bisa mendapatkan keuntungan. Kamu benar-benar seorang jenius jalur pedang. Aku tidak percaya bahwa kamu baru berusia 18 tahun. Tapi hanya itulah dirimu. Yanmo tersenyum dan cahaya dingin di matanya semakin dingin. Tiba-tiba, cahaya merah melesat keluar dari pedangnya, yang menjelma menjadi seekor naga yang terbang ke arah Lin Yun. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik dan seorang jenius biasa akan jatuh padanya.
Meskipun Lin Yun tidak tahu apa yang Yan Mo coba lakukan, dia tetap waspada, jadi dia bisa bereaksi tepat waktu. Pedang merah muncul setengah meter di depannya dan dihentikan oleh aura pedang yang tak terlihat. Seekor naga biru sepanjang 30 meter muncul di belakangnya dengan kilat berderak di sisiknya, angin menyelimuti cakarnya, dan sinar pedang tak terbatas di matanya. Ketika aura Lin Yun mencapai batasnya, Lin Yun mengayunkan pedangnya ke bawah dan mencabik-cabik serangan Yan Mo. Pemandangan ini mengejutkan semua kultivator di Gunung Xuan Huang. Tetapi mereka yang berasal dari domain timur Kasa mencibir karena mereka tahu bahwa pertunjukan baru saja dimulai. Yan Mo menyeringai saat auranya menjadi lebih ganas. Matanya berangsur-angsur menjadi merah saat api berkumpul di matanya. Pada saat yang sama, pupil lain muncul di matanya, Blood Flame Pupil. Ketika ini muncul, itu langsung menyebabkan keributan di Gunung Xuan Huang karena wajah banyak orang berubah. Murid api darah. Itu pertanda bahwa niat pembantaian mencapai tahap kedua. Apakah dia tidak takut menderita serangan balik? King Tu menghela nafas dengan ekspresi serius. Kembali ke aula, niat pedang Yan Mo benar-benar dibayangi oleh niat pembantaiannya. Aura pembantaian yang menakutkan menyebar ke seluruh aula dan memancarkan haus darah yang pekat. Melihat pemandangan ini, wajah Lin Yun menjadi muram. Alam Xuan Huang memiliki banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Yan Mo benar-benar menakutkan. Kamu pasti terkejut, kan? Pedang adalah hidupmu, tapi itu hanya alat bagiku. Dalam hal pedang, aku tidak akan pernah bisa dibandingkan denganmu. Lagi pula, kau satu-satunya orang yang memahami maksud pedang spiritual sebelum mencapai alam jiwa surgawi. Tapi aku satu-satunya orang yang telah memahami niat pembantaian tahap kedua. Api berkobar di pupil Yan Mo saat dia memelototi Lin Yun. Pada saat ini, Lin Yun bisa merasakan darahnya mendidih saat aura pembunuh di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda mengamuk. Pergilah ke neraka. Melihat pemandangan ini, Yan Mo tertawa dan melemparkan telapak tangannya sebelum Lin Yun bisa bereaksi. Saat dia mendorong telapak tangannya keluar, seluruh aula langsung diselimuti cahaya merah pekat yang tampak seperti darah. Bab 863 hasil ditentukan. Serangan menakutkan Yan Mo membentuk penjara merah di sekitar Lin Yun. Pada saat ini, Lin Yun tidak bisa mengendalikan aura pembunuhnya karena murid api darah. Tahap kedua dari niat pembantaian benar-benar mengesankan. Lin Yun, mati. Kamu harus bangga, kamu adalah orang pertama yang selamat dari seranganku sebelum aku mengeluarkan murid api darah. Melihat mata Lin Yun berangsur-angsur menjadi merah, Yan Mo mencibir. Hatiku sebagai pendekar pedang tidak akan hancur begitu saja. Kamu tidak tahu apa yang telah aku alami. Lin Yun mendengus dan mulai mengedarkan sutra pedang langit biru untuk menghadapi niat pembantaian Yan Mo. Angin dan petir segera menyelimuti Lin Yun membentuk tornado yang berkedip-kedip dengan kilat. Lin Yun mengedarkan niat badai petirnya hingga batasnya dan merobek cahaya merah yang masuk menjadi beberapa bagian. Ketika telapak tangan Yan Mo bersentuhan dengan tornado, dia terlempar dari ledakan besar. Di sisi lain, ketika Lin Yun mengedarkan sutra pedang langit birunya, samudra energi asal yang menakutkan di dalam tubuhnya terbangun dan mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat sinar pedang biru yang tak terbatas meledak, pakaian Lin Yun berkibar dengan kilatan petir yang menakutkan. Setiap kali cahaya merah mendekatinya, itu tercabik-cabik oleh sinar pedang biru. Yan Mo menyeka sudut bibirnya dengan terkejut. Pedang sutra macam apa yang dimiliki Lin Yun yang bahkan bisa memotong niat pembantaiannya? Pada akhirnya, rencananya untuk membuat Lin Yun kehilangan kendali atas aura pembunuhnya telah gagal. Pancaran iblis murid api darah. Ekspresi Yan Mo menjadi lebih dingin saat dia membentuk segel dengan satu tangan. Api merah di pupil matanya mulai melonjak, menyebabkan haus darah di sekitarnya mengembun menjadi tetesan darah. Genangan darah terbentuk di bawah Yan Mo saat dia menyerbu ke arah Lin Yun. Diperkuat oleh murid api darahnya, Yan Mo melepaskan serangan lain, cahaya iblis api darah. Kilat langit biru. Lin Yun berteriak dan pohon langit biru muncul di belakangnya saat dia mengayunkan pedangnya. Dengan tabrakan ini, tanah dan pilar di dekatnya mulai retak. Pada titik ini, rasanya aula akan runtuh jika mereka melanjutkan. Pilar-pilar itu retak. Wajah para tetua aliansi suci berubah karena mereka belum pernah melihat ini sebelumnya. Konstruksi aula diperkuat oleh rune spiritual yang bahkan bisa bertahan dari serangan ahli alam jiwa surgawi. Lagi. Cahaya menakutkan melintas di pupil Yan Mo saat niat pembantaiannya menyebar. Diselimuti oleh aura pembunuh yang menakutkan, Yan Mo tampak seperti dewa iblis dari neraka. Kayu azure yang mengembun angin. Sebelum Yan Mo bisa menyerang,
Lin Yun mengayunkan pedangnya sekali lagi saat langit biru Tri berubah menjadi gumpalan aura pedang yang mencabik-cabik aura pembunuh Yan Mo. Yan Mo dipaksa ke udara oleh sinar pedang saat dia melemparkan pukulan lain. Dengan tabrakan ini, pilar-pilar itu runtuh dan puing-puingnya beterbangan melintasi aula. Puing-puing yang beterbangan itu masing-masing berbobot 66 ton, sehingga menyebabkan arus yang menakutkan di udara. Langit penghancur aura. Saat sosok Lin Yun melintas di udara, dia mengayunkan pedangnya. Sinar pedangnya yang tak terbatas membelah serangan Yan Mo menjadi dua. Awan debu memenuhi seluruh aula setelah tabrakan saat Yan Mo tiba-tiba turun dari langit. Dengan teknik gerakannya yang cepat dan aneh, dia meraih kepala Lin Yun. Mereka yang menonton adegan ini berseru. Lin Yun mempertahankan ketenangannya. Dengan satu pikiran, 3 cabang putus dari pohon langit biru. Menuangkan energi pedang guntur ke tangannya, petir halus di telapak tangannya kemudian berubah menjadi lautan petir. Jentikan jari ilahi. Kemudian, Lin Yun menekan ibu jarinya ke jari tengahnya saat dia mengumpulkan petir. Sebelum Yan Mo bisa mendekat, sinar pedang menembus bahu kanannya dan menjatuhkannya kembali. Dia menghindarinya. Lin Yun terkejut. Sutra pedang langit biru miliknya telah mencapai tahap ke-6. Ditambah lagi, dia menggunakan 3 cabang pohon langit biru, yang terbuat dari energi pedang guntur. Menggunakan 3 cabang pada saat yang sama adalah batas dari apa yang bisa dilakukan Lin Yun. Namun, Yan Mo masih berhasil menghindari serangan itu. Karena Yan Mo menghindari serangan itu, Lin Yun hanya perlu melakukannya lagi. Menuangkan energi asalnya ke jarinya, Lin Yun mengedarkan sutra pedang Ziyuan dan sutra pedang langit biru. Sinar pedang berwarna biru ungu meledak dari tubuhnya dengan energi asal yang tak terbatas. Kelopak bunga Ziyuan terbang keluar dari istana ungu dan membentuk layar cahaya yang indah di belakangnya. Cahaya yang menyilaukan bersinar dari jari Lin Yun, yang menerangi wajahnya. Kekuatan yang terkandung di jarinya tidak bisa dipercaya saat sinar pedang yang bahkan lebih tebal dari pilar batu mengejar Yan Mo dalam sekejap mata. Muntah darah, Yan Mo menabrak langit-langit dengan mutiara. Pada saat ini, layar di puncak Gunung Xuan Huang runtuh, yang mengejutkan banyak orang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di aula lagi. Ini, bukankah sinar pedang itu sedikit terlalu kuat? Benar-benar monster. Yan Mo tidak akan mati begitu saja, kan? Seharusnya tidak. Jika dia tidak bisa menerima serangan itu, dia pasti sudah tercabik-cabik daripada menabrak langit-langit. Itu benar. Karena dia menabrak langit-langit, dia pasti memiliki energi asal yang melindunginya. Tapi Lin Yun benar-benar memiliki banyak kartu truf. Jenis pedang sutra apa yang dia kembangkan yang membuat niat pembantaian Yan Mo menjadi tidak berguna. Semua orang mulai bergumam dengan keterkejutan di wajah mereka karena mereka penasaran dengan hasilnya. Ketika Yan Mo jatuh dari langit-langit, wajahnya tidak enak karena dia tidak pernah mengharapkan adegan ini. Lin Yun, kamu benar-benar membuatku marah. Wajah Yan Mo sangat menakutkan saat matanya hampir meledak. Darah mulai mengalir keluar dari matanya saat auranya tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Secara bersamaan, tubuhnya layu karena vitalitasnya terkuras. Kali ini, darah Yan Mo telah membentuk kolam mati. Dengan ekspresi menyeramkan, Yan Mo meraung, murid api darah cahaya pemusnahan. Cahaya merah turun dari langit seperti hujan saat Yan Mo membumbung tinggi ke langit dan mendorong telapak tangannya keluar. Telapak tangan merah perlahan muncul di langit dan memusnahkan semua vitalitas di sekitarnya. Telapak tangan itu ditutupi dengan rune spiritual, mengeluarkan fluktuasi yang menakutkan. Langit biru 13 daun pedang jatuh. Mengambil nafas dalam-dalam, mata Lin Yun bersinar dengan cahaya yang ganas. Mengedarkan sutra pedang langit biru sampai batasnya, energi pedang biru yang sangat besar mengalir ke pedang di tangannya. Saat cahaya biru meledak keluar dari pedang, petir dan angin berputar di sekitar pedang dan berubah menjadi dedaunan. Ketika dia mengayunkan pedangnya, daun-daun yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Langit biru 13 pedang-pedang langit biru petir kesengsaraan. Tidak ada perubahan pada wajah Lin Yun saat dia menyerang sekali lagi. Itu menakutkan saat dia menuangkan energi asalnya ke dalam pedangnya. Kolam petir muncul di langit, yang memperlambat telapak tangan merah itu turun. Sial, teknik pedang apa ini? Telapak tangan merah Yan Mo mulai melemah dari kolam petir sementara energi asal yang melindunginya melemah dari dedaunan. Pedang 13 pedang langit biru pohon ilahi surgawi. Mengangkat pedang pemakaman bunga, dedaunan yang tak terhitung jumlahnya mulai melayang di langit sebelum menciptakan pohon langit biru lengkap di atas kolam petir. Ketika pohon itu beredar, telapak tangan merah itu hancur. Pada saat ini, hasilnya telah ditentukan.
Bab 864 kuota ditentukan. Arai teleportasi di puncak gunung mulai menyala dengan pertempuran Lin Yun dan Yan Mo yang akan segera berakhir. Apakah mereka keluar? Semua orang penasaran untuk melihat siapa yang akan menjadi orang pertama yang keluar dari ujian. Mereka yakin itu bukan Lin Yun karena Lin Yun dan Yan Mo mungkin masih bertarung. Bagaimanapun, layar mati setelah Yan Mo menabrak langit-langit. Saat susunan teleportasi menyala, Fang Xiaoyu dari domain mendalam keluar. Setelah melihat Fang Xiaoyu, semua orang terdiam sejenak sebelum Gao Zhangtian bersukacita. Gao Zhangtian tidak terkejut karena Fang Xiaoyu sudah kuat sejak awal, belum lagi dia tidak bertemu dengan Lin Yun atau Yan Mo. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan kuota? Fokusnya adalah pada kuota yang tersisa. Lin Yun membunuh Zhong Xuan sebelum bertemu dengan Yan Mo, jadi ada lebih banyak variabel dan ketidakpastian dalam pengujian. Ketika susunan teleportasi menyala sekali lagi, orang lain keluar. Kali ini, itu adalah Zhao Chen, juara dari gundukan domain utara. Dia biasanya tidak banyak bicara, jadi sangat mengejutkan bahwa dia mendapatkan kuota. Itu membawa kegembiraan bagi tetua aliansi suci dari domain utara gundukan. Tak lama kemudian, domain barat gunung dan domain timur kasa juga memiliki petarung yang mendapatkan kuota. Ini berarti 4 dari 5 domain telah mendapatkan kuota. King Tu melihat ekspresi semua orang dengan depresi di wajahnya karena belum ada seorang pun dari domain selatan kuno yang memiliki kuota. Dia juga tidak tahu apakah Lin Yun akan mengalahkan Yan Mo. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Hehe, Lin Yun sangat kuat, tapi yang lain dari domain selatan kuno benar-benar lemah. Sepertinya tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan kuota. Pria parubaya berpakaian hitam dari domain timur kasa terkekeh ketika dia melihat King Tu. Pria parubaya itu bernama Lei Qi dan dia adalah seorang kultivator iblis yang kuat sebelum dia bergabung dengan aliansi suci. Karena Lin Yun mengalahkan Yan Mo dalam ujian, ada kemungkinan besar Lin Yun akan menjadi pemenangnya. Jadi Lei Qi tidak senang dan mencoba menyodok tetua domain selatan kuno. King Tu memasang ekspresi canggung, tapi dia tidak dalam posisi untuk membantah Lei Qi. Ketika Gao Zhangtian melihat pemandangan ini, matanya berkedip-kedip saat dia tersenyum. Penatua Lei, ku dengar kau memiliki persahabatan dengan klan Yan Mo sebelum bergabung dengan aliansi suci. Karena Anda telah bergabung dengan aliansi suci, Anda harus tetap netral. Meskipun Gao Zhangtian tersenyum, dia memperingatkan Lei Qi. Peringatan itu berfungsi sebagai pengingat bagi Lei Qi untuk mengingat identitasnya dan juga untuk meringankan perasaan canggung King Tu. Haha, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Lei Qi tersenyum. Benar-benar tidak ada orang yang mengesankan dari domain selatan kuno. Jika Lin Yun dibunuh oleh Yan Mo, maka tidak ada seorang pun dari domain selatan kuno yang akan berhasil keluar. Lei Qi, jangan berlebihan. Raung King Tu. Hehe, benarkah? Jangan mencoba menekan saya dengan bos Gao. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, cibir Lei Qi. Para tetua aliansi suci lainnya melihat adegan ini, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, mereka mungkin berasal dari aliansi suci, tetapi mereka mewakili domain mereka sendiri. Secara alami, ada rasa persaingan di antara semua orang. Gao Zhangtian mengerutkan kening karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Lei Qi. Bagaimanapun, Lei Qi mengatakan yang sebenarnya. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh muncul dari susunan teleportasi. Sosok itu mengenakan pakaian hitam dan memiliki setengah topeng iblis. Dia secara alami adalah Zhu Qingshan dari domain selatan kuno. Seseorang dari domain selatan kuno. Semua orang terkejut karena mereka tidak pernah menyangka ada orang lain selain Lin Yun yang mendapatkan kuota. Ketika Lei Qi melihat ini, dia terkejut dan kemudian wajahnya berubah menjadi jahat. Haha, selamat, tetua King Tu. Domain selatan kuno akhirnya mendapatkan kuota. Yang lain tertegun sejenak, tapi mereka mulai memberi selamat pada King Tu. Ini berarti bahkan jika Lin Yun kalah dari Yan Mo, seseorang dari domain selatan kuno masih akan lolos. Ketika Zhu Qingshan keluar, lebih banyak orang mulai bermunculan. Yang berikutnya muncul adalah Yue Weiwei. Namun, keterkejutan tidak berakhir di situ karena Yu Haotian segera mengikutinya keluar dari susunan teleportasi. Orang jenius lain dari domain selatan kuno. Sial, hanya ada 8 kuota dan domain selatan kuno telah memperoleh 3. Sungguh menakutkan. Mereka bahkan melampaui domain mendalam. Ekspresi wajah Lei Qi dan Gao Zhangtian menjadi sedikit aneh saat melihat ini. Momen yang menggembirakan itu datang terlalu cepat bagi King Tu sehingga dia tertegun. Namun, begitu dia mencatat apa yang terjadi,
dia mulai gemetar karena kegembiraan. Ketika dia melihat Yu Haotian, pikirannya menjadi rumit. Dia terkejut bahwa Yu Haotian memperoleh kuota dan menjadi khawatir untuk Lin Yun. Jika Lin Yun tidak bisa mendapatkan kuota, maka reputasinya di domain selatan kuno akan sia-sia. Kakak Yun belum keluar. Yue Weiwei bertanya pada Jiang Ziye dan yang lainnya ketika dia tidak melihat Lin Yun dimanapun. Jiang Ziye memasang ekspresi serius dan berkata, dia bertemu dengan Yan Mo. Pertarungan mereka begitu intens sehingga menghancurkan layar. Kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam lagi. Namun, tepat sebelum layar dihancurkan, Lin Yun telah mendapatkan keuntungan dalam pertarungan karena Yan Mo terluka parah. Saya mendengar dari beberapa tetua aliansi suci bahwa ini adalah pertarungan takdir, kata Mu Han. Pertempuran takdir. Yue Weiwei mengerutkan kening saat dia mulai mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Mu Han kemudian menjelaskan pertempuran takdir kepada Yue Weiwei, yang membuat wajahnya berubah menjadi serius. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Yu Haotian dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Dia tahu bahwa apa yang mereka katakan kurang lebih benar. Lin Yun terkait dengan karma Sekte Pedang. Saat suara-suara di puncak gunung berangsur-angsur menjadi tenang, semua orang dengan cemas melihat ke arah susunan teleportasi. Kuota terakhir jatuh ke tangan Lin Yun dan Yan Mo. Fakta bahwa mereka belum keluar berarti pertempuran itu intens. Bahkan ada kemungkinan besar salah satu dari mereka akan mati karena pertempuran itu terkait dengan nasib domain selatan kuno. Aku ingin tahu siapa yang akan menang. Mungkin Lin Yun. Bagaimanapun juga, dia memegang keunggulan dalam pertarungan. Sulit untuk mengatakannya. Niat pembantaian Yan Mo sangat aneh karena dia bisa melahap darahnya sendiri untuk memperkuat dirinya sendiri. Sementara semua orang mendiskusikan pendapat mereka, susunan teleportasi menyala dan fluktuasi energi asal yang kuat menyebar. Pada saat berikutnya, sosok yang familiar keluar dari susunan teleportasi sambil memancarkan niat pembantaian yang kuat. Pakaian sosok itu diwarnai dengan darah, tapi tidak salah lagi bahwa itu adalah Yan Mo dari domain Timur Kasa. Yan Mo menang. Tunggu, sepertinya ada yang tidak beres. Para jenius dari domain Timur Kasa bersukacita sebentar sebelum mereka menjadi tercengang. Yan Mo tidak berjalan turun, melainkan terbang. Saat dia terbang di langit, dia memuntahkan darah saat sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari dalam tubuhnya. Di bawah tatapan semua orang, tubuh Yan Mo tercabik-cabik oleh niat pedang yang kejam. Tak lama kemudian, sisa-sisa mayat Yan Mo hancur menjadi debu. Bagaimana ini mungkin? Yan Mo benar-benar meninggal. Apa yang baru saja terjadi? Seruan terdengar di mana-mana karena tidak ada yang menduga adegan ini. Lei Qi juga tercengang karena dia tidak menyangka hasil ini. Meskipun dia mengira Yan Mo akan kalah atau mati, dia tidak menyangka Yan Mo akan mati dengan cara yang mengerikan. Lin Yun mungkin tampak lembut, tapi dia adalah orang yang kejam. Hanya orang yang kejam yang akan membuat kultivator lain hancur menjadi debu. Pada saat ini, susunan teleportasi menyala saat seseorang yang mengenakan pakaian biru membawa kotak pedang keluar. Kuota terakhir harus diberikan padaku, kan? Lin Yun mengerutkan kening sambil melihat tatapan di sekitarnya. Yan Mo dengan kejam menggunakan teknik terlarang untuk melahap darahnya sendiri untuk memperkuat dirinya sendiri. Bahkan jika Yan Mo menang, dia akan melumpuhkan dirinya sendiri. Menghadapi orang yang begitu kejam, Lin Yun tidak punya pilihan selain membunuhnya. Siapa lagi kalau bukan kamu? Gao Zhangtian tersenyum. Aku yakin tetua Lei tidak keberatan. Wajah Lei Qi memerah karena dia tahu bahwa Gao Zhangtian sengaja mempermalukannya. Saya tidak keberatan, kata Lei Qi dengan gigi gemeretak. Ketika Lin Yun melihat sekeliling, dia melihat bahwa wajah para jenius domain Timur Kasa itu jelek. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia karena dia telah mendapatkan kuota. Melihat sekeliling, Gao Zhangtian berkata, Fang Xiaoyu, Lin Yun, Zhao Chen. Yu Haotian, selamat karena telah mendapatkan kuota ke jalan surgawi. Sedangkan yang lainnya, saya minta maaf untuk mengatakan bahwa kalian semua tereliminasi. Jika kalian mau, kalian bisa tinggal di Gunung Xuanhuang untuk berkultivasi. Di masa depan, Anda mungkin juga memiliki kesempatan untuk pergi ke alam Kunlun. Namun, Anda tidak akan bisa melewati jalan surgawi dan direkrut oleh sekte-sekte yang kuat. Gao Zhangtian mencoba bersikap bijaksana dengan kata-katanya, tetapi tidak ada yang akan merasa senang melewatkan kesempatan untuk bergabung dengan sekte yang kuat. Para jenius ini telah menjadi pusat perhatian di alam Xuanhuang, tetapi mereka akan menjadi yang terendah dari yang terendah di alam Kunlun. Mereka secara alami merasa tidak enak dengan masa depan semacam itu.
Banyak orang ragu-ragu sebelum menyerah. Bagaimanapun, mereka lebih suka berada di puncak tiang totem daripada di dasar tiang totem. Namun, tak seorang pun dari domain selatan kuno menyerah karena mereka bertekad. Baiklah, kalian bisa turun gunung untuk beristirahat untuk saat ini. Di masa depan, kalian bisa tinggal di Gunung Xuan Huang. Adapun kalian berdelapan. Gao Zhangtian menyapu pandangannya ke arah Lin Yun sebelum dia berbicara dengan serius, kalian akan mewakili alam Xuan Huang dan bersaing dengan alam lain. Kalian tidak perlu turun karena kalian akan segera berangkat. Besok malam, kalian semua akan melakukan perjalanan di jalan surgawi. Mata Lin Yun berkedip-kedip saat kata-kata itu menyebabkan gejolak dalam hatinya. Jalan surgawi akhirnya dimulai. Bab 865 Jalan Surgawi. Domain Selatan Kuno telah memperoleh total 4 kuota, yang mengejutkan Lin Yun. Dia tidak berpikir bahwa siapapun selain Yue Weiwei akan berhasil melewati ujian. Namun, Zhu Qingshan dan Yu Haotian melampaui ekspektasinya. Untung Zhu Qingshan berhasil karena Lin Yun memiliki hubungan yang baik dengannya, tetapi Yu Haotian merepotkan. Mungkinkah dia harus menghadapi Yu Haotian lagi di jalan surgawi? Tepat ketika Lin Yun sedang dalam pikiran yang dalam, dia merasakan tatapan seseorang. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Yu Haotian menatapnya. Tetapi ketika Lin Yun menatap Yu Haotian, dia bisa melihat bahwa Yu Haotian tidak kenal takut. Kalian berdelapan bisa menemukan tempat yang dekat untuk beristirahat. Jangan pergi jauh karena akan ada kejutan di malam hari, kata para tetua aliansi suci sebelum mereka pergi. Puncak gunung itu sangat besar. Selain istana-istana megah terdapat banyak susunan teleportasi, sajadah, dan panggung pengamatan bintang. Lin Yun agak kelelahan karena pertempuran, jadi dia menemukan tempat untuk beristirahat. Kemudian, Lil Red berlari dengan gembira. Hehe, kucing yang menggemaskan. Yue Weiwei berjalan mendekat dan terkekeh saat dia melihat ke arah Lil Red. Kucing. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam karena Lil Red benar-benar terlihat seperti kucing gemuk sekarang. Apakah kamu mendengar tentang pertempuran takdir? Yue Weiwei bertanya sambil duduk. Lin Yun secara alami bingung. Namun, begitu Yue Weiwei menjelaskan semuanya kepadanya, matanya mulai berkedip. Dia menganggapnya menarik karena itu benar-benar terasa seperti pertarungan takdir. Sutra Pedang Langit Birunya diciptakan oleh Jian Wuya. Nama Jian Wuya dan Jian Wuming mirip, dan ada kemungkinan mereka berdua terkait dengan Sekte Pedang. Namun, ini tidak berakhir hanya dengan kematian Zhong Xuan dan Yan Mo, kata Yue Weiwei dengan ekspresi serius. Lin Yun termenung sejenak sebelum dia dengan cepat berkata, Yu Haotian. Pemusnahan Sekte Pedang terkait dengan Gua Langit Ziyue, domain Barat Gunung, dan domain Timur Kasa. Kekayaan domain Barat Gunung dan domain Timur Kasa terputus olehnya, tetapi Yu Haotian masih ada. Hal-hal yang melibatkan takdir itu merepotkan. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, itu akan sangat mempengaruhi Anda. Hanya satu dari kalian yang bisa muncul dari jalan surgawi. Saya yakin Anda juga bisa merasakannya, kata Yue Weiwei. Lin Yun merasa ada kekuatan yang mendorongnya dari belakang. Sudah ada banyak masalah untuk memasuki jalan surgawi. Jalan surgawi adalah tempat berkumpulnya para jenius dari alam yang tak terhitung jumlahnya. Yan Mo mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka, kata Yue Weiwei. Menurut pemahaman saya, alam Xuan Huang berada di salah satu posisi terendah dibandingkan dengan alam lain. Ini akan menjadi kompetisi yang brutal tanpa aturan. Melihat ekspresi serius Yue Weiwei, Lin Yun menganggukkan kepalanya karena dia tidak pernah memperlakukan jalan surgawi dengan enteng. Dia tahu bahwa dia bukannya tak terkalahkan dan tidak ada kekurangan orang jenius di jalan surgawi. Bakatnya mungkin tidak sebanding dengan mereka, tapi dengan mereka sebagai batu asahnya, dia bisa menjadi lebih kuat. Hehe, Kakak Yun, apakah aku membuatmu takut? Melihat ekspresi serius Lin Yun, Yue Weiwei terkekeh. Kompetisi ini mungkin berbahaya, tapi juga penuh dengan peluang. Jika kau beruntung, kau bahkan mungkin diterima sebagai murid dalam atau murid inti oleh sekte yang kuat. Lupakan menjadi murid inti, Lin Yun akan senang jika dia bisa menjadi murid dalam. Lagi pula, meskipun Nangong Wanyu, Muhan, dan yang lainnya bisa sampai di alam Kunlun, mereka tidak akan bisa mendapatkan pengakuan dari sekte-sekte yang kuat. Keberuntungan Kakak Yun selalu baik, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir, senyum Yue Weiwei. Keberuntungan. Tentu saja, Lin Yun percaya pada keberuntungan, tapi itu terlalu samar. Dibandingkan dengan keberuntungan, dia lebih suka percaya pada pedang di tangannya.
Dibandingkan dengan kekayaan dan sumber daya, dia lebih mementingkan hatinya sebagai pendekar pedang. Bahaya yang tak terbatas juga mewakili peluang yang tak terbatas. Dia ingin menggunakan pedangnya untuk membuat dirinya lebih kuat. Lin Yun dan Yue Weiwei terus mengobrol saat langit menjadi gelap. Di samping mereka, Lil Red menatap langit yang luas. Saat malam tiba, pemandangan yang indah terbentang. Bintang-bintang di langit berbintang tidak terbatas dan mengaduk energi asal di dalam tubuh mereka. Apakah ini kejutan yang dibicarakan Gao Zhangtian? Cahaya bintang bersinar dari langit berbintang untuk mereka serap. Situasi saat ini sulit dipercaya karena semua orang tahu bahwa hanya Empyrean yang bisa menyerap cahaya bintang dan memurnikannya menjadi energi astral. Namun, masih ada perbedaan karena energi astral yang mereka serap langsung diekstraksi oleh para Empyrean. Sebelum Lin Yun memikirkan hal lain, dia memejamkan mata dan mengedarkan sutra pedang langit biru miliknya. Dengan energi astral yang tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya, Lin Yun bisa merasakan bahwa hambatan dari sutra pedang langit biru tahap ke-6 mengendur. Di sampingnya, Lil Red menjadi cemas karena tidak bisa menyerap energi astral. Melihat pemandangan ini, Yue Weiwei tersenyum, kemarilah. Pada akhirnya, Lil Red berjalan mendekat. Ketika sudah dekat, Yue Weiwei mengarahkan jarinya ke dahi Lil Red. Kemudian, teknik kultivasi binatang iblis mengalir ke kepala Lil Red. Beberapa saat kemudian, Lil Red membuka matanya dengan api iblis berkedip-kedip di pupil matanya. Itu menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan berubah. Ia sudah memiliki jejak garis keturunan naga sejati, jadi mendapatkan teknik kultivasi ini mirip dengan memberikan sayap pada harimau. Pada saat ini, kepala Lil Red terasa sesak karena teknik kultivasinya begitu besar. Dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Yue Weiwei. Berjemur di bawah sinar bintang, temperamen menawan Yue Weiwei menjadi lebih jelas. Sambil tersenyum, dia mengusap dahi Lil Red, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ingatlah untuk melindungi kakak Lin, oke. Dia terlalu sombong, jadi dia akan menderita kerugian di jalan surgawi. Jangan biarkan dia diganggu. Nada bicara Yue Weiwei terdengar khawatir. Ketika Lil Red menganggukkan kepalanya, Yue Weiwei tersenyum, kalau begitu, jangan mengingkari janji kita. Jika aku tahu kakak Yun mengalami kerugian, biarkan aku berpikir. Panggang, goreng, rebus, kukus. Aku punya 100 cara untuk memasakkanmu. Ketika Lil Red mendengar itu, ia mulai gemetar ketakutan sambil menganggukkan kepalanya. Lil Red tidak pernah menyangka bahwa gadis cantik ini akan begitu menakutkan. Hehe, sungguh patuh. Kultivasi Sein Klan Iblis tidak semudah itu didapatkan. Silakan berkultivasi, senyum Yue Weiwei. Dengan sangat cepat, Lil Red duduk di samping Lin Yun dan menyerap energi astral dari langit. Saat pagi tiba, Lin Yun membuka matanya saat cahaya bersinar di dalamnya. Dia hanya selangkah lagi untuk membuat terobosan dalam sutra pedang langit biru. Pada saat ini, ada hampir 100 mutiara hijau yang melayang di sekelilingnya. Apa ini? Lin Yun mengambil salah satu dari mereka dan menemukan bahwa itu mirip dengan mutiara astral. Itu adalah pil astral. Energi astral kemarin begitu besar sehingga Anda tidak dapat memurnikan semuanya dengan kultivasi Anda. Karena sutra pedangmu, energi astral itu dimurnikan menjadi pil, kata Yue Weiwei karena dia sepertinya sudah bangun lebih awal. Saya mengerti. Lin Yun melambaikan tangannya dan menyimpan mutiara astral. Ada batasan energi astral yang bisa kamu serap di Gunung Xuan Huang. Itu hanya bisa dilakukan pada hari-hari tertentu, sebulan sekali. Tapi itu berbeda di jalan surgawi. Lingkungan di sana sangat istimewa sehingga bahkan alam Kunlun pun tidak bisa dibandingkan dengan itu, kata Yue Weiwei. Pada saat ini, Lil Red menyelesaikan kultivasinya dan menghembuskan nafas, yang menarik perhatian Lin Yun. Lin Yun terkejut karena Lil Red berubah dari ukuran telapak tangannya menjadi sebesar lengannya. Selain itu, pupil Lil Red dipenuhi dengan aura yang mendominasi saat ia menyeringai. Apa-apaan ini? Lin Yun terkejut. Aku memberinya teknik kultivasi dari klan iblis. Sepertinya bakatnya tidak buruk, senyum Yue Weiwei sambil mengusap kepala Lil Red. Aura dominan yang berasal dari Lil Red menghilang dan mulai bergetar sebelum menutup matanya seperti kucing. Sepertinya kau ditakdirkan dengan itu. Jika kau mau, kau bisa memilikinya, kata Lin Yun, melihat bahwa Yue Weiwei sangat menyukai Lil Red sampai-sampai dia memberikan teknik kultivasi dari klan iblis. Tidak. Lil Red tiba-tiba membuka matanya dan mencoba berlari. Tapi saat akan melarikan diri, Yue Weiwei memegang telinganya dan tersenyum, kau dengar itu? Kakak Yun ingin memberikanmu padaku.
Kukus, panggang, goreng, rebus. Lil, Red langsung menjadi putus asa. Jelas, Yue Weiwei hanya menggodanya dan segera meletakkannya. Ketika Lin Yun melihat pemandangan ini, dia tersenyum. Bentuk awal Lil, Red semakin terlihat seperti perpaduan antara naga dan kucing. Semua orang di Gunung Xuanhuang membuka mata mereka dan saling menyapa. Ketika Lin Yun melihat sekeliling, dia melihat bahwa semua orang memiliki kurang dari 50 pil astral. Hanya satu orang lain yang memiliki jumlah pil astral yang sama dengan Lin Yun. Senja tiba dan para tetua aliansi suci dengan cepat muncul. Gao Zhangtian mulai berbicara kepada semua orang, jalan surgawi adalah jalan kuno yang ada ketika era kuno berakhir. Itu adalah medan perang misterius yang penuh dengan misteri. Dulunya jalan ini lengkap, tetapi telah dipecah menjadi 9 bagian. Ini berarti semua yang Anda lakukan akan menjadi sebuah kompetisi. Kesempatan di sana akan melebihi imajinasi kalian semua. Saya yakin tidak ada di antara kalian yang perlu saya beritahu tentang bahaya di sana. Lin Yun memasang ekspresi serius karena dia sudah menduga bahwa jalan surgawi itu berbahaya. Tidak ada orang waras yang berani bersikap ceroboh. Ketika malam sepenuhnya menyelimuti langit, jalan kuno yang pernah dilihat Lin Yun di masa lalu muncul di langit berbintang sekali lagi. Aktifkan susunan teleportasi. Wajah Gao Zhangtian dan yang lainnya berubah saat tatapan mereka menjadi serius. Seekor naga tak terbatas terbang keluar dari tubuh mereka, yang menyebabkan seluruh Gunung Xuanhuang bergetar hebat. Masuk ke barisan. Dengan tetua aliansi suci berteriak, semua orang memasuki barisan. Lin Yun mengambil Lil, Red dan juga memasuki arai. Setelah semua orang memasuki arai, cahaya agung melesat ke langit. Sesaat kemudian, cahaya itu menghilang begitu juga Lin Yun dan yang lainnya. Gao Zhangtian dan para tetua aliansi suci melihat ke langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan kedatangan jalan surgawi, era baru akan segera tiba. Setiap orang harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk kesempatan yang akan datang.